Tim Monitoring Pemutakhiran Data Kepegawaian di sub bagian kepegawaian dan hukum. Kali ini akan menuju titik lokasi Kabupaten Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, serta Kabupaten Mandailing Natal. Di samping mengambil data, kita juga akan menanyai dan meminta masukan dari para pengelola kepegawaian tentang keluhan-keluhan serta harapan mereka agar pelayanan kita di bidang kepegawaian kembali maksimal serta tidak ada keluhan dari manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini apa juga kami pengen bertanya, istilahnya apa sih kendala-kendala kita dalam pelayanan kepegawaian yang dihadapi. Apalagi sekarang kan udah berbasis digital gitu kan, apakah tambah susah atau tambah mudah gitu loh. Apa yang makan aja, nggak apa-apa. Iya sih, sebenarnya sih tambah mudah. Maksudnya pada dasarnya karena kita tadi berhubungan langsung dengan instansi lain, ke BKN, jadi kalau ada kekurangan atau kesalahan ya kita harus bermohon ke mereka didasari dengan SKS yang ada sebelumnya. Jadi kalau masa kerja salah ya kita ulang lagi PNS di masa terakhirnya supaya bisa diproses lagi. Jadi itulah kendalanya. Jadi kalau kita di daerah ini ya kita kan langsung berhubungan sama yang bersangkutan. Betul. Ya, jadi ya agak repot juga. Seperti jabatan fungsional ini kan sebelumnya ada di peraturan kalau dia sudah induksi salah dikeluarkan SK jabatan fungsional guru gitu lah, tapi regulasinya sampai sekarang belum ada. Itu pun dipertanyakan juga sama yang PNS baru macam mana tindak lanjutnya, atau memang harus sertifikasi. Iya. Kalau tadi peraturannya memang di Permen 16 2009 itu memang harus serdik dan induksi. Jadi ini kita dari biro Subbak Kepegawaian Hukum memang berencana akan koordinasi ke biro hukum ke kementerian. Artinya bagaimana solusi ini? Kan ada guru yang memang tidak serdik. Karena waktu formasi mereka memang dibuka formasi guru yang non-dik waktu itu kan banyak. Dia S1-nya bukan S1 pendidikan, SH atau sarjana matematika, cuma non-dik diterima. Sekarang waktu mereka mau jadi Javo kan susahnya karena terbentur aturan yang bisa jadi guru harus mereka yang sudah serdik. Sementara mereka non-1 S1-nya bukan pendidikan. Itu masalah SKP itu masih seperti sebelumnya kan ada? Iya, memang sekarang ada katanya SKP 2 Kan 6 bulan. per 6 bulan. Belum ada edaran kantor rumah. Iya, kita belum ada. Tahun aja. Ada edaran apa ya? Dari men panel. Kalau kantor belum ya udah. Karena itu Pak, kalau saya lihat itu kita yang staff ngambil kerjanya dari atasannya dari atasan lagi sampai ke renstranya itu harus menurun semua. Kerjaan atas itu ya harus sinkron dia.
Itu apa yang kita baca di perempuan berapa? 8 juga, jadi 21. Alhamdulillah aja. Kemarin pun ada perusahaan Irjen minta urean putus dari si Eka. Iya. Sampai 1 bulan kemana? Oktober. Oktober ya? Pokoknya Jen turun kemarin karena si harganya 100% ya kan? Ya Allah. Tapi kami gak ada persiapan apa-apa. Ampun. Oh yang betul Iya. itu. Alhamdulillah kita telah selesai dari Kabupaten Labuan Utara. Selanjutnya Oke, dadah. Yuk, Pak. Lamannya lebar, kantornya kecil. goyang-goyang. Kita telah sampai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah, Jadi apa cerita? Ini Pak, ada pendataan pegawaian. Sudah kami share minggu yang lewat. Pasal nama SAPK. Jadi berjaman tadi. Sudah. udah. 200% hampir pun nih, nggak 100%. Dia lantaran bupati ini datang, gitu ya. Kepikiran lantaran tak ada KTU saya, kasus BOKTU, nggak siap-siap. Oh siap. Oh jangan Kalau tidak percaya. 100% siap. Terhormat BOKTU ya, BOKTU sekaligus analis kepegawaian. Merangkap. Jadi Pak TU kami ini datang ingin mengetahui apa saja kendala, termasuk Rena kan termasuk analis kepegawaian. Apa masalah kendala selama ini yang masih terkendala, apakah kenaikan pangkat, apakah pensiun, apakah ada. Kalau ada, lain-lainnya nanti kami akan teruskan ke zona city. nggak bisa diutarakan, diselatankan, Iya. atau diutenggarakan.
Belum tahu kan. Kalau udah lancar-lancar aja, alhamdulillah. Kalau masalah-masalah kepegawaian, insya Allah sampai sekarang masih lancar-lancar saja. Lancar. Cuma kendalanya bukan masalah di kitanya, kadang masalah jaringan di online ini agak Aplikasi ya. aplikasi Terkendala lah. iya agak terkendala kadang pas di momen perlu di situ lo jaringannya itu macam tahu aja dia awak yang perlu kan gitu. Informasi lah ya kan kemarin. Macam main SAPK ini SAPK itu kadang dibuka udah diupload tiba-tiba dibuka lagi udah nggak di situ Balik lagi. jadi kurang tapi masalah apa nih itu masalah jaringan kurang apa jaringan namanya di daerah kan itu termasuk juga di satker lain tadi MTSN kan jauh-jauh di sini jauh sampai ke Dolok sana kan jaringan tuh mesti cari dulu titiknya mana yang bagus kan gitu kalau di ruangan tak dapat kan gitu cari titik mana lebih kadang-kadang ya handphone pun mesti digantung dulu digantung di sini masih ada gitu di Palu ini jaringan gitu. Untuk pendataan nggak apalah udah agak lumayan cuma itu masalah aplikasi terbaru itu kadang-kadang terkendala maunya ada entah sosialisasi gitu kadang-kadang belajar dari apa itu agak payah. YouTube. Iya YouTube. Kadang-kadang yang masalahnya kan yang dari satker lain, dari MTSN, guru kapal-kapal lama. Orang itu taunya kita tahu gitu. Iya. Padahal kita nggak tahu. Pendapat orang itu kita tahu. Padahal sama kita pun tak ada sosialisasi kan. Jadi ditanya orang itu kadang-kadang agak gondok awak samanya kita gitu. Gitu dia. Kira-kira gitulah Pak Dede Ibu apa aja yang salah satu kendala di daerah ini. Itulah kendala kita kurang Ada sosialisasi. sosialisasi gitu. Itulah kira-kira. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idem. Apalagi ini kan yang terbaru nih masalah SKP 2021 kan ini. Iya. Memang seharusnya kan kita udah pakai kalau dari Permenpannya itu kita sudah pakai peraturan terbaru. Format itu ya Bang? Iya, yang mana Setahun 2 kali. setahun 2 kali Januari, Juni, Juli, Desember. Tapi itu tadi gimana kita mau sosialisasi ke daerah sementara kita pun dari pusat belum ada sosialisasi, belum ada edaran. Itulah tahun semalam kan kurasa udah update itu kan udah diupdate cuma nggak jadi kan ditanya pengawas lah sama saya masalah itu masalah SKP kadang-kadang mesti dibuat keputusan sendiri belum lagi itu gue bilang belum lagi dipakai gue bilang karena kita pun nggak tahu yang itu yang ada karena ada sosialisasinya kita kan cuma nunggu perintah dari kalau bagian kepegawaian nunggu perintah dari kepegawaian kan lah ya sementara dari sana nggak ada perintah kan gitu kadang-kadang kita pun ketinggalan macam SIPKA yang ini SIPKA itu sistem informasi penghulu itu memang nggak tahu cuma ditanya orang itu kita kayak mana bukanya itu disuruh ditanya kepegawaian kan gitu. Jadi ku ambil dari kepegawaian mana, kepegawaian Palu apa Kanwil, gitu ya. Jadi intinya kita harus apa lah nih koordinasi ke masalah ini ke. Jadi masukan kita ya kan. Iya. Sebenarnya udah bolak-balik kita kasih tahu sama kasih kepengurusannya. Dia kerja sama kepegawaian tentang aplikasi. Satu lagi macam setahun ini tengok tak ada pertemuan pegawai daerah sama maunya adalah dibuat kegiatan istilahnya di situ buka-buka
apa namanya sharing. Iya. Keluhan-keluhan daerah ditampung ya kan. Iya, Tapi juga satu tuh malam perlu. 2 malam kan gitu. Iya. Kita dinapkan di hotel kan enak. Enak. Gitu. Ini makanya kurang, kadang-kadang bertanya pun sama kawan, dia pun tak tahu kan. Kalau intinya kan apa muaranya kan dari Bisa kami dianggarkan semua. nanti rezeki. Iya, perlu Minimal revisi lah ya dianggarkan kan. itu. Pertemuan Iya. kepegawaian Iya, Sumatera entah Utara. 2 orang dari Maksudnya- daerah satu. Maksudnya nggak usah dilibatkan bidang-bidang lain ya kan. Iya, Khusus undang-undang betul. kepegawaian itu aja Iya. gitu bisa. Bisa, karena Nggak usah cara kalau dibuka-bukakan will ini kan nggak usah. karena cara untuk si daerah ini pun untuk ke rayon biar ada koordinasi lebih, kalau lebih dekat kan lebih dekat, lebih enak berurusan kan gitu. Kalau adanya pula nanti rayonnya pun nggak tahu dia kan siapa rayonnya sini, tak pernah jumpa orang itu kan gitu. Bisa juga, tapi bisa juga karena nanti tatunya kan sering berurusan ke sana kan Jadi gitu. rajin lah membaca grup. Tahu zona-zona. Iya. Baca grup. Kalau saya udah seniornya pula. Ya tinggal ibu manajemennya aja. Iya. Anak buahnya kan nggak ada. Gua tinggal nyuruhnya keren. Iya. Masalahnya nggak tahu mau kerjain apa ya kan, belum ada, dia nggak ada info. Betul petunjuk. Petunjuknya Tuhan, petunjuk. Kadang-kadang terlalu manja, tapi itu dia apa lagi. Itulah kira-kira itu apanya. Ya, Bu, Udah bisa kita tampung. Kalau masalah undang-undang kepegawaian kayaknya setiap kabupaten kota itu sama, cuman kesempatan untuk mengeluarkan undang-undang itu yang nggak ada. Nggak ada. Makanya perlu pertemuan. Iya. Kita kegiatan apa lah dibuat. Perlu itu per 6 bulan sekali per semester. betul ya. Kayak rekor ya. Sebetulnya Minimal kan tak ada anggaran dari Kanwil bisa dibuat. Ada juga yang tengok SPPDJFU bisa dimanfaatkan kan gitu. Bisa. Enggak pala mesti. Kalau ada dari Kanwil, alhamdulillah lagi pula dibuatkan lah kan. ada ya. Karena enak bertemuan kegiatan pengelola kepegawaian Sumatera Utara. Bisa. Jadi di situ pun sama kawan-kawan awak bisa saling gini. saling pikiran, ya kan? Perlu itu Pak. Bagus juga itu nanti SPD kita ini, Iya. dana SPD kita keluar nanti kita alihkan ke situ lebih Iya, bisa kalau saja. masalah dana kan bisanya diatur-atur di sana. Kok kalau nggak dibuat anggarannya mana? Oh, Nggak ada, saran, gitu. saran bagus itu. Ya. Nanti kami Iya. teruskan Emang ke belum bidang pernah itu, anggaran. Bang. Iya. Kami teruskan ke bidang Di sana anggaran. gimana? Kalau buat ini gimana? Kalau di sini kami gini. Tanpa pengalaman. Gitu. Perlu. Kami di sini begini, kamu sana begitu. Iya. Bagaimana kalau kita satukan jadi satu persepsi gitu kan? Persepsi. Satu persepsi, satu pemikiran. Kalau mau buat apa mau naik golongan gini, gini buat, gitu. Seragam semua juga ya. Iya. Betul juga. Kalau apa izin kuliah dari mana, apanya, mulainya untuk pengurusannya, kan nggak tahu dia kan. Iya betul. Karena sekarang ini pun setiap kabupaten ada analis kepegawaiannya kan. Ya, Rata-rata kan udah ada. Kalau dua Kak. Perlu. Pertama untuk naik pangkat itu kan perlu sosialisasi. Satu untuk khusus untuk analis kepegawaian yang JFT, untuk membuat dupa pun tak tahu mereka. Untuk buat SKP-nya pun tak tahu. Namanya kita kan itu loh tak ada sosialisasinya. Kita kan kadang tergantung, ada juga yang menurut ke nasib. Ada peluang untuk masuk ke analis kepegawaian, ikut awak. Jadi lulus kan nasib juga ya. Ada takdir untuk itu. Cuma untuk selanjutnya membuat dupa mesti belajar dari internet, memang mesti gitu lah memang. Tapi kalau ada sosialisasinya kan lebih bagus kan gitu. Mau buat dupak ini, mau buat apalah di situ. Sekarang kan JFT Iya. udah banyak ya. JFT. Rakor. Makanya ada Peralatan tergantung. humas. Iya.
Kalau ada pertanyaan, ya kenapa mau jadi analis kepegawaian, kayak gitulah ke saya kan. Kadang ada sih untuk mengambil kesejahteraan kan gitu. Itunya kadang pikiran apa? Karena bertambah Jangan. tunjangannya bertambah, grade-nya bertambah kan kesejahteraan. Bukannya mau untuk mengabdi itu nomor 3 gitu. Itu yang sekian, yang Iya, nomor sekian. 13. Kan betul itu pun kan. Iya, kenapa mengambil ini? Karena Real namanya apa? dia lebih banyak awak tetap. Tunjangannya? Iya. Itu real. Iya. Gitu. Jadi untuk selanjutnya yang analis itu apa selanjutnya untuk membuat dupak, untuk mau naik golongan, tak tahu awak. Gitu. Kenapa nggak ada sosialisasi? Yang buat sosialisasi maunya kan dari kandil yang Iya. muaranya ini kan gitu. Kalau masalah dana nomor 5 lah dulu itu. Kalau perlu awak dana sendiri pun mau itu kalau perlu. Nanti kita Asal terus. ada panggilan. Iya. Artinya kemacam mau naik golongan lah pun kan, mau naik golongan analis kepegawaian awak di situ tak tahu awak. Namanya Ya, tapi betul juga lah. Maksudnya untuk keseragaman seluruhnya. Iya. Anggota kita nanti. Perlu sekali, Bro. Kalau ada untuk tahun ini mau aku rasa masih banyak lagi yang mau ikut itu analis, ikut JFT, ujian JFT. Saya monitoring. Itu JFT. Iya, Saya makanya. monitoring. Apa namanya? Moratorium. Moratorium. Makanya tadi aku bilang kadang nasib awaknya masuk ke Alasan sini. mereka untuk Kita usulkan minimal semacam konsinyir. Kalau nggak konsinyir atau kita buat namanya, kita undang dari pihak BKN untuk mengadakan tata cara penghitungan kredit guru seperti yang dilakukan oleh orang Pemkap. Iya. Nah, orang Pemkap sering itu ada acara di hotel minimal 2 hari 3 hari mengundang pihak BKN tentang sosialisasi atau tata cara penghitungan kredit guru, penyuluh, penghulu. Jadi udah kita sampaikan. Cuman kita kasih nantilah kita lihat anggarannya ada atau tidak. karena PKN juga udah menawarkan kan. Iya. Kalian buatlah konsinyir biar kami yang datang, undang kami Iya. gitu. Nah, mungkin lah ini insyaallah lah. Kadang-kadang ada. Untuk membantu kemudahan juga apanya? Iya. Kadang-kadang adanya apa namanya itu yang buat dupa kini pun karena adanya aplikasi tinggal Iya. kadang ada nih di situ yang lain yang Copy paste untuk menambah nilai nggak tahu kan gitu. Biarpun awak di kepegawaian nggak mungkin tahu Iya, semua kan betul gitu lah. sampai belajarnya sampai terus gitu. Hasil monitoring ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara, setelah kita dengarkan keluh kesah permasalahan dari pengelola kepegawaian, ini akan kita sampaikan kepada pimpinan, yaitu Kepala Subbag Kepegawaian dan Hukum yang sekarang jabatannya adalah Subkoordinator. Mudah-mudahan apa yang dikeluh kesahkan dan disampaikan oleh pihak kepegawaian dari Kabupaten Padang Lawas Utara bisa terrealisasi untuk anggaran tahun depan. Demikian Reza Panghedi melaporkan dari Padang Lawas Utara.
Madinah. Belum di Madinah. Kantornya. Oh iya. Ada segini, saya bilang segini. Jam 6 bayar sini orang nih. Dua kali saya bikin ujian. Yang apa ya? Dosen. Kabe mana? Dua orang. Paling tinggi ya. Satu dosen. Satu dosen, satu dia apa? Perguruan tinggi Kristen itu. Ya KN dan hukum. Islamnya. Iya. Jumpa Pak Mahya. Din. Pas istirahat lah kami berani. Tembak. Ya. Karena SKP kami kan berkelanjutan. Ya. Sebenarnya Taman Diri kan menyempurnakan tahun 22 juga 2022 juga nanti ada untuk menyempurnakan yang tahun 2021. Ada yang kendalanya belum ada daftar. Nggak ada. Nggak ada. Kelas kalian kendala di kepegawaian apa Ada yang Cilegon itu apa kan? Ada yang Cilegon itu apa kan? Akan lambat dia. Dia lupa password yang waktu itu ada 3 orang kita. Kalau untuk apa SAPK ada beberapa orang setelah pendataan di kamu sudah selesai juga karena dengan Kak Niti Ada dilaporkan lagi kan? Iya. terus itu ada apa keluh lain selain itu tentang masalah usul pangkal kendalanya apa gitu kalau sudah apa itu lah maksudnya istilahnya keluhan apa gitu. Ini yang Biar sering kita kita hadapi tahu. sekarang ini masalah apa dulu Pak? PP nomor 94 tahun 2021 masalah disiplin pegawai kan Bu. Jadi udah beberapa orang yang kita proses pelanggaran disiplin tapi belum diputuskan masih proses pengajuan kan. Jadi yang jadi kendala di situ kadang dia gimana ya? Penjatuhan hukuman disiplinnya ini wewenangnya ini loh Pak. Mana wewenang kita dari kabupaten kota, mana wewenang dari Tanwil dan mana wewenang Di dari permen itu pusat. mana? Kan ada tuh di tabelnya itu. Iya. Yang wewenang kayaknya kemana wewenang kan kabupaten kota nggak ada. Iya. Paling Ringan, pada sedang. teguran apa ya teguran paling kan. Ringan. Teguran Teguran lisan. lisan kan. Tapi kalau yang setingkatnya Kalau penjatuhannya nggak bisa. Masalahnya. Waduh. Nggak masuk kerja. Bu. oh, Udah Udah dipanggil dipanggil. DAP? Udah dipanggil kepala madrasahnya sampai 3 kali, baru dilimpahkan ke kita BAP. Iya. Oh, katanya dia berubah lah gitu kan, ternyata datang laporan tak masuk juga. Jadi kita BAP lagi, ya udahlah diproses. Udah. nah, itu dikirim ke Usul aja ke Udah, kantor. udah Jadi, dikirim. Lengkapkan proses, lengkapkan absennya nggak? Berarti dia nggak Iya, absen, kan? dilengkapkan. Lengkapkan panggilannya, Mm-mm. lengkapkan hasil PAP-nya. Iya. Tapi di form yang semalam dikirim belum ada kami Bapak, karena dia masih proses kan, Iya, dijatuhkan. iya. Kan dia ada jadi kita buat kan, yang 2 orang itu. Kalau belum ada dijatuhkan Iya. nggak bisa dibuat. Karena dia masih pengusulan. Iya. Terus yang jadi kendala terakhir ini bukan masalah izin cerai. Izin cerai pegawai. Ini yang paling rumit kan Pak, sampai kita Sekali kali menghadapi. wartawan tiap apa LSM. kuasa hukumnya si perempuan Acara ini LSM-nya lemak terus. Itu kan izin atas langsung kan? Hah? Enggak. Berbicara lagi dia. Heeh. Jadi orang itu kan bertengkar kan Bu, bertengkar. Jadi mungkin ada KDRT lah sedikit gitu. Jadi istrinya ini mengadukan ke polisi. Jadi diperiksa lah dia karena udah divisum, ada bukti-bukti, dijatuhkan lagi hukuman 4 bulan penjara. Jadi udah ditangkap. 10 hari dia cuma ditangkap, dibebaskan di tahanan rumah dia. Jadi dia minta ke kita untuk diberikan izin cerai. Jadi udah dibuat dipanggil satu-satu, ditawarkan untuk mediasi, ternyata tidak juga. Sampai berbulan-bulan. Jadi terakhirnya dikasih saran juga dari kita, tuntaskan dulu semua kasusmu, kasus dari hukum, kasus kekeluargaan, dan kasus dengan masyarakat. Karena ada juga perjanjian antara atau bangun lah istilahnya kan orang itu kan Bu. Kalau secara hukum udah sah dia ucapan talaknya, cuman belum administrasinya belum. Jadi udah diselesaikannya. Datang lagi dia kemarin minta apa lagi Bu? Katanya saya udah tahanan luar, ini suratnya katanya. Jadi saya buat apa itu surat keterangan melakukan izin cerai, surat keterangan melakukan perceraian sesuai dengan format PKN tahun 1990. Jadi udah dibawanya ke pengadilan agama, ditolak. Orang itu minta surat izin, atasan. iya surat izin melakukan perceraian yang model SK Pak menimbang membaca. Tanyakan info dari apa Jakarta. Jakarta sudah di media sosmed. Oh, kita lihat kan ya. Ya.
kita di sini pacaran kita tak meriahnya. Iya. Iyalah, hari Kamis kita jalan santai. Diikuti oleh 1.140 peserta dari semua pegawai. Itu pegawai bukan siswa, Pak. Pegawai dari pesantren, madrasah swasta dan negeri. Dilepaskan oleh Bapak waktu bupati. Nggak ada. Kita pakai ambulan, pakai pesantren, SPDI dia. Pak Sultan juga begitu. Tapi SKJ punya yang datang pengadministrasi. Jadi kan kalau dia pengadministrasi kan grade 5. Iya. Rugilah dia. Jadi kenapa nggak grade 7 sama dengan yang lainnya katanya. Jadi kita ajukan lagi perbaikan metan, enggak sampai sekarang. Di SK-nya itu pendidikan nomor 1 ya? Nah, di SK-nya itu. Dia siapa sana yang keluar itu? Ada SPDI di atas namanya. Pendidikannya? Mana dia tuh? SMA ya? Iya kayak. Karena Oh, dia iya. kalau apa tadi? Kalau SK pelaksana itu kan masternya data dia udah simpek. Iya. Jadi kalau dia pendidikannya SMA itu waktu membuat SK-nya itu nggak akan ada penyusun, nggak ada itu. Pasti pengadministrasi, pengelola, karena sesuai dengan pendidikannya. Makanya harus di datanya disimpek, dibuat S1 dulu, dimasukkan S1 dia, diupdate lah data dia. Baru muncul nanti waktu pencetakan SK pelaksana akan muncul nama nyusun apa gitu yang setara dengan S1 tadi. Kalau dia jabatan pendidikannya masih SMA, itu nggak akan muncul jabatan-jabatan yang setara S1. Karena pencetakan SK jabatan itu melalui aplikasi. Bersimpek kan, pelaksana. Otomatis keluar dia. Maka data masternya disimpek harus diupdate. Pendidikannya yang awal SMA harus disesuaikan dengan yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hasil wawancara kami dengan pengelola kepegawaian dari Kabupaten Padang Lawas, Ibu Warisah dan Ibu Didi, serta bersama kita di belakang Pak KTU, Pak Haji Darwin, yang mana telah menyampaikan berbagai macam unek-unek atau masukan, yang mana masukan nanti akan kita sampaikan kepada atasan. Mudah-mudahan masukan dari kawan-kawan ini bisa di follow up sehingga pelayanan kita yang ada di kepegawaian bisa lebih maksimal. Demikian yang dapat kami laporkan dari Padang Lawas, Sumatera Utara. Horas. Enggak, nanti video kita, jalan kita. Yang kita lalui kan gitu kan. Beginilah yang namanya jalan ke Palas sudah berbulan-bulan. Jalan ke Palas. Mandailing Angkola, nama sada jonjong i Sumatera Utara. Pijor calling moratai si mengamat sinonoan panyabungan aek godang purba baru kota Nopan. Horas dihita sasudena, ulang mahita lupa tano daerah ta. Molo hita maranto tu daerah nadao, ulang maho lupa mulak di harayo. Isodo sude nganan mardalan-dalan, sian aek si Jorni nadong di si Dempuan. Madabu jahit dari da jahit nai, ima aek si Jorni si Dempuan nauli. Terus tu parsalakan kota si Dempuan, berbaris parjagal salak di topi dalan. Sapot-sapot ceges-ceges tai tabo, songan bujing-bujing nai labo-labo. Mandailing nauli di sido sodang rohaki, ligi mamandailing deges di utatai. Kita bahita dongan tu mandailing gudang, si Dempuan panyabungan dohot kota Nopan. Molorot
Mandailing godang ulang malupa laut tuai godang sigala-gala dohot pantai Natal molohor tu si pasti indang kon manyosal penyabungan sabajior simpang toluai godang along lo di si carito anak nama lumarinang di sada hutana jolo di desa Sirambas nasonari goarna menjadi aik milas baru pengajian sampuran sayur matinggi nganan wisata na deges na uli aik na pesapot-sapot do tonggi-tonggi ima paridian aik gunung sorik Marapi keta hita asa sudena jungjung maadat budaya imandailing do pasonang roha horas ma mandailing Angola Mandailing nauli di sidoso nang rohaki ligi mandailing deges di utatai kita maita dogang tu mandailing godang sidempuan panyabungan doho ketanopan romeita sude tu mandailing godang hisodo sude nganan berdalan-dalan mandailing nauli di sidoso nang rohaki ligi mandailing deges di utatai kita maita dogang tu mandailing godang sidempuan panyabungan dohot kota nopan Alhamdulillah Pak. Kapan nyampe? Reza. Baru jam 9 tadi. Udin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, yang sama-sama kita hormati Bapak Kasubag Pelaksana Tugas Kasubag Kepegawaian dan Hukum, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Reza Pahalupi dan Pak Saifuddin Juhri, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Seksi dan Penyelenggara, para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, sekaligus pejabat fungsional penghulu, para Kepala Madrasah atau yang mewakili para pengurus agama Islam, umumnya kita yang berhadir di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Bapak-bapak dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dalam rapat kinerja kita pada hari ini, masalah kepegawaian kita mulai daripada SIMPEK 5, kemudian MAISPA, kemudian permasalahan kita dalam kenaikan pangkat dan golongan, kemudian masalah penyusunan upah. Dan ini akan kita dengarkan penjelasan dari Sumpah Kepegawaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang sama-sama kita hormati atas kehormatan kita hari ini dari KKP Kementerian Agama Sumatera Utara, CQ Subak Kepegawaian yang hari ini hadir beserta kita Bapak Levi. Beliau ini anak yang ingkar janji. Dulu pegawai di Madinah, sekarang jadi pegawai. Arti pengingkar janjinya tidak berkaitan dengan dosa, tapi dia mengejar cita-cita, mengejar masa depan itu. Nah, jadi bagus juga dicontoh dia, jangan selama-lamanya berprinsip di Madinah, supaya lebih maju, supaya lebih pas. Semudah Pak Reza ini dikerjakan TKW, besok-besok ini sudah di Jakarta. Dan kita sangat ketika dia sudah kepala biro, sudah dirjen atau dirjen. Amin ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban kita ucapkan juga kepada Pak Saifuddin Juhri. Dia ini kenalan kawan lama. Kalau di olahraga dia dulu juga dalam dari kaki sekelas dengan Markus. Sekelas dia Markus Morizo. Markus ini orang itu juga nanya kan dulu dia di olahraga suruh main voli bisa main tenis meja, pokoknya luar biasa. Makanya Pak Udin ini mungkin kepala ini sudah polinnya belum Pak. Dari maaf Nah, kita lihat kan masih 30-an. Maksudnya sebagai pegawai negeri tidak boleh lengah karena kepegawaian ini, status PNS ini adalah ladang kehidupan kita. Saya tidak bilang rezeki, tapi gaji ada di Kementerian Agama, di kepegawaian ini. Kalau rezeki itu dari Tuhan. Berkaitan dengan itu, saya berharap kalau saya sendiri, gaji berkala saya mulai dari masuk PNS 97 sampai sekarang itu painnya saya susun rapi. Jadi misalnya saya meninggal dunia, mengurus SK pensiun, orang rumah dan anak-anak apalagi bisa mencari berkas saya. Baru-baru ini ketika ada di launchingkan MySpark ini, kita kan harus ada surat kesehatan terutama masuk pegawai dulu. Saya cepat dapat. Jadi mulai dari masuk pegawai sampai hari ini yang berkaitan dengan kepegawaian ini, administrasi kepegawaian ini tetap saya buat. Gunanya apa? Kita kadang anggap sepele satu. Ada sebahagian surat, sebahagian administrasi yang kita sepelekan. Ternyata ini membuat pengaruh. Apalagi sekarang administrasi kepegawaian ini difokuskan kepada aplikasi-aplikasi. Jadi ini kita berharap buat file itu paling tidak 2 tempat. Di kepegawaian 1, di rumah 1. Buat selengkap-lengkap. Kalau ada yang disekolahkan, buat catatan lagi sekolah. Mana tahu meninggal dunia biar tahu orang rumah bahwa berarti ini tinggal mengambil SK karena tidak menyambung hutang, ada di situ asuransi. Jadi kami berharap apa yang disampaikan tadi seperti SIPEK 5, MySpark, kenaikan pangkat, dupak jabatan fungsional, apa yang berkaitan terutama dengan KUA, apalagi ini Pak Reza, Pak Udin, KUA ini di kami ini masih banyak KUA yang kurang pernikahan untuk menutupi dupaknya. Nah, jadi apa kegiatan yang lain yang bisa mendukung ini? Karena di Mandailing Natal ini masih banyak pernikahan di sebulan itu di bawah 10. Nah, jadi ini kita cari solusinya bagaimana supaya tetap kenaikan pangkat dari penghulu ini bisa
dicapai. Nah, jadi strategi yang bagaimana yang mereka lakukan, kami berharap karena KUA ini penghulu ini yang kita banggakan, membawa warna dan corak Kementerian Agama di Kabupaten Mandailing Natal, lebih-lebih kepada penyuluh dan juga pengawas. Kami berharap di 2022 paling tidak ada 50 yang bisa diangkat. Nah, ternyata bisa hanya 7 orang. Nah, sementara di Medan yang berjubel tahun yang lalu bisa 30-an, tapi kita di Mandailing Natal 0. Maksud kami ini merupakan permintaan dan syarat ke Kanwil agar kami yang di daerah-daerah ini agak diperhatikan dulu tenaga kepegawaian ini atau PNS ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan kita hari ini membawa berkah, membawa manfaat dan ridho dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian wa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor atas arahan dan bimbingannya kepada kita semua. Selanjutnya pembinaan dan agama Provinsi Sumatera Utara kepada Bapak Emreja Pahlevi, disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, al-hadi ila siratal mustaqim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak KPU, kemudian Pak Kepala Seksi. Saya sebenarnya agak grogi karena depan ini semua bos-bos saya dulu. Ada Pak Sobir, itu tiga kali dilakukan saya di Bimas Islam, di Kuala Perhubungan. Pak Irfan, yang di belakang ada Pak Sultan, Pak Sidik, Pak Ikhwan Sidik, Pak Yahya, ya semualah. Ada Pak Ikhwan, satu angkatan sama saya, Pak Mahmudin, Pak Irfan, banyak semua. Saya sebenarnya sih grogi di sini. Kemudian sebenarnya di sini yang mengambil alih sebagai narasumber kita katakan adalah Pak Kasubag Tata Usaha, Pak Kabak, kemudian Pak Subag Kepegawaian Hukum. Tapi semalam kami sudah ngumpul di Sidempuan karena kebetulan kami ada 2 tim saya kemarin dan Pak Tarmuji berada di Sidempuan. Di tengah perjalanan ditelepon oleh Pak Kabak berkenaan dengan datangnya Pak Irjen, jadi perlu pendampingan di sana. Satu lagi teman kami adalah Bu Hajah Fatimah, kalau kenal. Jadi beliau tumbang, maksudnya kondisi badannya tidak sehat. Jadi ketika di Sidempuan mohon pamit untuk pulang saja pada nanti seri penabungan mengisahkan, dulu saya pulang. Jadi sini saya sampaikan salam dari Pak Subbag Kepegawaian Hukum yang mana beliau tidak dapat hadir pada acara kali ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Pak Katan tadi masalah data kepegawaian, memang apalagi tahun 2021 akhir ini semua data kita semua berbasis online. Jadi kalau tadi kata Pak Katan, kita sebagai aparatur sipil negara harus mempersiapkan data itu minimal 2 tempat. Pertama itu di kantor, yang kedua di rumah. Kalau saya ada tempat ketiga, yaitu di handphone.
Karena masing-masing dari kita ini saya yakin bahkan sudah 100% mempunyai kuota data itu minimal 5 GB di HP kita. Jadi masing-masing kita pasti mempunyai Android, dan kalau kita punya Android itu pasti kita membuat email, dan email itu sudah kita dikasih bonus oleh Google minimal 5 GB. Jadi kita simpan data kita itu di Google Drive. Kalau penyimpanan data itu bisa di Google Drive yang gratis, bisa di include yang lainnya. Jadi kalau kita tiba-tiba diminta data, Pak tolong kirimkan SK CPNS, tolong kirimkan SK paket terakhir atau apa-apa, kita tinggal buka handphone saja, tinggal kirim. Jadi tidak perlu lagi telepon di rumah, di rumah pula bekasnya katanya, telepon di rumah, rumahnya kosong, ataupun ada di rumah, kuncinya lemari entah kemana katanya, jadi susah. Jadi kalau kita pakaikan tadi minimal 2 tempat di kantor dan di rumah. Kalau saya tambahkan 1 di online, bisa di Google Drive, bisa di namanya iCloud. Nah, itu banyak penyimpan data gratis. Jadi contohnya My Simpek 5 ini. Nah, Simpek 5 itu adalah program dari Kementerian Agama yang mana kita masing-masing individu bisa melihat data kita pribadi, bisa mengupdate sendiri. Jadi Simpek 5 dan My SAPK ini fungsinya sama. Kalau Simpek 5 itu adalah produknya dari Kementerian Agama, kalau My SAPK itu produknya dari BKN. Sama-sama semua berbasis online. Jadi kadang orang bertanya, Pak, kami sudah update data di Simpek 5, apakah perlu lagi kita update di SAPK? Perlu, karena dua-dua ini data online dan beda kewenangannya. Kalau Simpek 5 ini punya kita sendiri dari Kementerian Agama, kalau SAPK itu punya dari BKN. Pak Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini ada 2 yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama adalah SPK. SPK ini memang agak rumit dalam mengerjakannya. Ketika mengupload SPK dalam kolom piagam atau sertifikatnya yang dimiliki, saya hanya mencantumkan 2. Padahal kalau dituruti banyak. Yang saya cantumkan cuma sertifikat Diklat PIM 4 sama Diklat PIM CPPN sebanyak 600 jam. CPPN dulu Pak, CPNS. Yang lain saya tidak masukkan, Diklat Batis, Diklat Antu Belau saya tidak masukkan. Apakah ini berpengaruh kepada apa saya lah, ya, kepegawaian saya? Itu pertama. Yang kedua, di Kanwil nampaknya semua yang kepala seksi menjadi fungsional, ya, fungsional administrator atau pengawas. Apakah kami nasib di daerah ini bagaimana? Ini mesti simpang siur informasi. Terima kasih. Sementara kita padakan dulu, kami silakan Pak Reza. Pertanyaan dari Pak Irfan tentang apakah data yang sudah kita masukkan tadi itu berpengaruh bagi kita. Sebenarnya sangat berpengaruh. Jadi hasil dari PDM kita tersebut bisa kita cek berapa indeks kita. Dari pendidikan kita berapa nilainya, SKP kita berapa nilainya, bapak ada sekian. Itu ada. Nah sebenarnya ini harus menjadi acuan dari pimpinan untuk mengambil keputusan. Sama seperti kayak DUM, istilahnya DUM, artinya daftar urut kepangkatan. Itu kan seharusnya, saya bilang seharusnya ya, itu menjadi acuan pimpinan untuk mengambil keputusan. Untuk PDM kemarin itu yang bisa diisi hanya 1, ya kan? Kalau kita punya 4 diklat, yang diisi hanya 1, karena itu yang terakhir. PDM itu adalah yang diminta data kita terakhir, itu ke pegawaian. Nah,
Untuk yang kemarin namanya JMT penyetaraan, yang mana ini kan program presiden, semua struktural akan dijadikan fungsional. Sama seperti kalau kita di kepegawaian, kepala sub bagian kepegawaian hukum Pak Tarmuji sekarang sudah disetarakan jabatannya menjadi analis kepegawaian muda. Bu Ajijah, kepala sub bagian perencanaan dan informasi, golongan beliau 4B, disetarakan menjadi perencana muda. Ada Pak Dahyar, kemudian ada Pak Ilyas, dan ada Pak Nursan. Ini mungkin barangkali karena kami Bengkulu ini masih hal yang baru, masalah pengelompokan penilaian angka kredit. Kalau kita lihat dari juknis tupoksi dari Bengkulu, makanya kalau saya berarti Bengkulu lagi ya. Di situ yang dilihat itu saya lihat ada 3. Yang pertama tugas pokok, kemudian ada unsur penunjang, kemudian pengembangan. Yang saya tanyakan kalau penunjang apa yang disampaikan tadi termasuk karya tulis ilmiah dan penilaian karya tulis ilmiah ini seperti ada klarifikasi apa yang saya telepon kemarin Adinda untuk pengajuan ke 4B itu langsung dari Bimas Islam RI Pusat Kanwil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. 4B. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang lain, Bapak dan Ibu. Ini kesempatan berharga ini. Beruntung Bapak-bapak ini masih bersama kita. Selama ini kan kita kurang masalah pembinaan kepegawaian ini kan. Pada Pak Sultan, ini juga bos saya juga ini. Bos saya kita gabungan. Nah, terkait tentang dampak penghulu. Tadi kita sudah kasih ralat, yang namanya karya ilmiah itu bukan karya penunjang. Itu termasuk karya utama. Karya utama. Jadi untuk kepenghuluan itu sama seperti dengan sertifikat itu dan karya ilmiah itu unsur utama. Nah, yang tadi ditanyakan tentang memang kalau namanya karya ilmiah, kalau guru namanya PTS, PTK, penelitian tindakan kelas, atau kalau dia pengawas penelitian tindakan sekolah, itu memang harus ada di bagian akhir itu diseminarkan. Artinya penelitian yang kita laksanakan itu diseminarkan dan harus asli, tidak boleh yang fotokopi. Itu yang diminta oleh tim pusat. Jadi kalau kita lampirkan fotokopi mereka nggak mau, harus asli yang bercap stempel basah. Nah itulah salah satu persyaratan untuk yang namanya karya ilmiah. Kepegawaian beserta Pak. Ini sangat menarik Pak. Sebenarnya saya termasuk orang yang sudah tidak sebenarnya dalam rangka mengusulkan kenaikan golongan ini karena saya golongan 4 itu tahun 2004. Tapi Pak yang menjadi catatan bagi saya itu kenapa di Kementerian Agama kita ini memang sulit sekali untuk kenaikan golongan. Kalau saya bandingkan dengan teman-teman di dinas pendidikan sebenarnya kita bukan tidak berkualitas Pak, tapi kadang-kadang kita merasa sedih sebenarnya. Begitu kita tanyakan kalau kita yang di SD sudah 4B, kalau saya lihat kapasitas dan kapabilitas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kita. Malah kita lebih yakin bahwa kita lebih berprestasi sebenarnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Surya. Dari Pak Sapa. Apa ya Pak? Ya, saya menyampaikan kalau sekarang saya bisa buka aplikasi itu bisa, kalau saya ada laptop yang bisa nembak dan fokus, bisa saya tunjukkan apakah Bapak itu udah ke BKN proses, bahkan ada yang sudah ACC, jadi insya Allah itu
sudah istilahnya sudah tinggal menunggu hasil. Kalau buah mangga udah mangga lah sudah jatuh